Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas materi tentang etika, moral dan tanggung jawab keilmuan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos. Kata ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti seperti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak yang disebut toeta artinya adat kebiasaan. Jadi etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Jadi moral adalah wejangan-wejangan atau patokan-patokan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Moral juga merupakan sekumpulan asas atau nilai-nilai berkaitan dengan akhlak atau nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan dan perilaku yang dianut masyarakat. Karakteristik etika. Etika akan tetap berjalan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Etika bersifat absolut maupun mutlak. Di dalam etika ada sudut pandang yang dilihat dengan batin manusia. Etika sangat berhubungan di tindakan atau juga perilaku dari manusia. Moral akan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu antara lain moral ketuhanan adalah moral yang berhubungan dengan hal keagamaan berdasarkan dengan ajaran tertentu. Moral kesusilaan adalah moral yang berhubungan dengan kesusilaan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Ideologi adalah moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga negara. Moral disiplin dan hukum adalah semua hal berkaitan dengan kode etika dan aturan hukum yang berlaku. Perbedaan etika dan moral. 1. Etika merupakan ilmu filsafat yang mempelajari mengenai baik buruknya sesuatu, sedangkan moral merupakan sebuah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. 2. Akal dan pikiran menjadi sumber yang paling mendasar dari etika, sedangkan moral masyarakat menjadi sumber paling mendasar. 3. Etika tidak selalu diikuti dengan moral, sedangkan moral harus diikuti dengan etika. Yang keempat, etika bersifat filosofis, sedangkan moral bersifat praktis. Tanggung jawab keilmuan adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, manusia atau ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, menerapkan, dan menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Maksudnya, ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab. Tanggung jawab keilmuan bukan merupakan beban, akan tetapi merupakan ciri martabat keilmuan dan ilmuwan itu sendiri. Konsekuensinya, semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi dan besar pula tanggung jawab yang diemban oleh ilmuwan dan lembaga keilmuan itu sendiri. Bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Dalam tanggung jawab sosial, ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab karena melalui suasana sosial itulah ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Yang kedua, tanggung jawab keteladanan. Dalam hal ini, ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandalkan kebenaran. Keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam.
Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Maksudnya, sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan hati atau batin yang tidak tergoda dengan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. 4. Tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan seorang manusia harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi bukan hanya sekedar hobi. Sikap keilmuan atau bisa disebut dengan sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya, yaitu untuk mempelajari, meneruskan, menerima, menolak, serta menambah suatu ilmu yang dilihat dari sudut pandang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikirnya yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Ada beberapa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Andes Harsojo sebagai berikut. Objektivitas. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap objektif, artinya bahwa ia berpikir harus sesuai dengan objeknya dan peristiwa atau benda-benda memang ia pelajari dan diselidiki tidak keluar dari apa yang ada pada objek yang dipelajari. 2. Sikap relatif. Sikap relatif merupakan suatu keharusan dalam ilmu, karena ilmu hanya berhubungan dengan dunia fenomena yang penuh dengan perubahan, selalu mengalami perkembangan. 3. Sikap skeptis. Sikap skeptis adalah sikap untuk selalu ragu-ragu terhadap pernyataan yang dasar buktinya belum cukup kuat. 4. Kesabaran intelektual. Kesabaran intelektual suatu penelitian ilmiah harus memerlukan kesabaran untuk mengumumkan hasilnya tanpa tergesa-gesa. Yang kelima, kesederhanaan merupakan sikap sederhana dalam cara berpikir, menyatakan dan membuktikan. Tidak memihak kepada etik, maksudnya ilmu tidak mengadakan penilaian tentang baik dan buruknya sesuatu yang diteliti.